Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang Koperasi Disperindakop Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hidayanti Dharma. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bahrian. Yang kami hormati Ibu Prihastuti selaku perwakilan anggota Dewan. Yang kami hormati Ibu Wina Lubis selaku PLH Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Rudi selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Arma selaku narasumber dan ibu-ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita hadir dalam acara pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan yang akan berlangsung selama 3 hari pada tanggal 22 sampai 24 November 2023 bertepat di SMK Negeri 4 Balikpapan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali kebersamaan kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Balikpapan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon ridho kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, teriring harapan agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Nur Hadi. Kepada Bapak Nur Hadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kegiatan pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan dimulai, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang beragama non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami.
sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan nantinya dapat kami terapkan dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah, selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Bidang Disperindako Provinsi Kalimantan Timur sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Hidayanti Dharma, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, seyogyanya ada Pak Rusman Yakub di sini, tetapi beliau masih di perjalanan dan kita diminta untuk membuka saja. Yang kami hormati Ibu Ida Prastuti dari DPRD Kota Balikpapan. Mungkin ibu-ibu belum tahu tadi Pak Rusman Yakub itu DPRD Provinsi ya, DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Bahrian yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili SMK 4 Kota Balikpapan ya. Para peserta UMKM dari Kota Balikpapan dan panitia, teman-teman semua yang berbahagia, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan ya, pengembangan kewirausahaan produk pangan. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lihat bapaknya cuma satu ya. UMKM gender ya Pak Bu ya. Gender ini jadinya. Gendernya biasanya wanita itu mewarnai laki-laki ya. Ini sekarang laki-laki mewarnai wanitanya. Ya baik, tidak apa-apa. Cuma satu. Iya, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit Bu? Minum obat Bu kalau sakit, nanti tidak bisa ngikutin pelatihan ya. Semangat ya. Ya semangat. Jadi kami informasikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan di Disperindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nah untuk sebenarnya mungkin tidak terlalu berpanjang lebar, nanti kita ikutin saja kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan. Ini praktek ya nanti ya, kebanyakan ada beberapa memang produk yang akan diolah ya di kegiatan ini. Saya lupa nama kue-kuehnya apa itu. 3 hari ini. Ya, nanti besok 4 ya. Oh ya ini. Maaf. Ini ada pembuatan roll cake batik. Ibu-ibu sudah tahu kegiatannya? Sudah kita share. Oh sudah, oke. Kemudian pembuatan pangsit goreng dan pembuatan pie. Kemudian untuk besok hari kedua pembuatan puding, roti manis, spaghetti brulee dan pengemasan ya, pengemasan dan materi ya. Mudah-mudahan ini semua dapat berlangsung dengan baik dan lancar
dan para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber dengan baik, sehingga kegiatan ini membawa manfaat bagi para UMKM, tentunya dalam rangka nanti meningkatkan taraf ekonomi ya, ekonomi rumah tangga, ataupun kalau bisa nanti jenjangan lebih tinggi lagi, bisa meningkat usahanya menjadi usaha yang lebih besar, dari UMKM mikro bisa naik menjadi UKM atau mikro ke kecil ya. Ini mikro masih ini mungkin ya Bu ya. Nanti kita lihat, itu dilihat dari aset. Kalau menurut Undang-Undang CK 2020 itu asetnya UMKM itu sampai 2 miliar. Nah, kalau ada ibu-ibu yang sudah 2 miliar itu bisa naik kelasnya tuh menjadi usaha kecil di atas 2 miliar. Nah ini mungkin perlu perjuangan ya, dan kalau tidak bisa sendiri bersama-sama itu mungkin lebih baik, lebih mudah untuk mencapai omset yang lebih besar ya Bu ya, dengan kerjasama yang baik di antara para UMKM, membentuk grup-grup atau kelompok-kelompok, ini bisa menghasilkan sesuatu usaha yang lebih besar. Kami kira mungkin tidak terlalu panjang karena kami juga harus mengikuti kegiatan yang, mohon izin Ibu Ida, karena tadi sudah ditelepon untuk menghadiri acara kegiatan selanjutnya di Jatra. Jadi langsung saja mungkin kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan, dapat diserap dengan baik dan membawa manfaat bagi para UMKM dan kita semua. Nanti kalau sudah jadi hasilnya bisa di-share ke Ibu dan Bapak di sini. Share saja atau cicipan ya bisa. Yeah. Ya baik, mungkin itu saja. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mewakili Ibu Kadis yang tidak dapat hadir pada hari ini, membuka dengan resmi acara ini. Mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu peserta pelatihan boleh maju ke depan foto bersama. Iya, sebelah kanan. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. UMKM naik kelas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak, bisa kembali ke tempat. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti workshop untuk usaha mikro kecil menengah atau pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf mestinya hadir di awal karena ada sedikit hambatan telat start dari Samarinda. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita selama nanti di sini akan diberi bimbingan oleh instruktur yang sudah terlatih
untuk bagaimana ibu-ibu semua bisa dibekali, dibimbing untuk bagaimana melahirkan sebuah produk. Nah, saya tidak bicara soal bagaimana membuat produknya, tetapi saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita semua bahwa saat ini pemerintah kita itu sangat mendorong untuk tumbuhnya kelas ekonomi menengah Indonesia. Kenapa? Karena sesungguhnya pondasi ekonomi kita itu adalah masih didominasi oleh yang namanya konglomerasi. Jadi Indonesia itu kekuatan ekonominya 70-80% itu karena ditopang oleh yang namanya konglomerasi, dan jumlahnya tidak banyak, hanya 300 orang se-Indonesia. Itulah yang menguasai perekonomian bangsa kita. Sehingga kalau terjadi krisis, tekanan ekonomi global misalnya, maka itu bisa langsung kelepek-kelepek kita. Terbukti ketika kemarin pandemi COVID-19 di 2019 akhir sampai dengan nyaris hampir 3 tahun kita rasakan. Sekelas Amerika Serikat sekalipun itu goyang ibu ekonominya, bahkan sampai hari ini masih mereka merangkak pemulihan. Nah, Indonesia termasuk negara yang cepat pulih dari proses itu. Kenapa? Karena kekuatan ekonomi kelas menengahnya. China bahkan tidak terpengaruh dengan COVID itu karena memang sejak awal kelas ekonominya, pondasi ekonominya itu semuanya nyaris merata. Karena China itu ditopang oleh kekuatan ekonomi warga negaranya, masyarakatnya. Jadi kalau di kita istilahnya usaha menengah, koperasi atau UKM. Nah, oleh karena itu dari pengalaman ini kita ingin dorong supaya ekonomi menengah kita itu atau usaha mikro kecil menengah kita itu juga tumbuh. Dan memang saat ini trennya ada sama ibu-ibu, ya Pak ya? Iya. Nah, ada di orang bilang menyebutnya mak-mak gitu kan. Ya, 70%. Balikpapan Pak, khususnya. Ya, khususnya Balikpapan. Ini juga kaitannya sebetulnya adalah dalam rangka untuk penguatan yang namanya ekonomi keluarga. Karena ketahanan keluarga itu ada 3 dasar utamanya. Yang pertama, satu keluarga itu disebut tahan kalau secara ekonomi memiliki siklus yang bagus. Kalau di dalam rumah tangga itu insya Allah dapurnya pagi, siang, dan sore mengepul, insya Allah mengepul gitu ya, asapnya itu berarti keluarga itu insya Allah pasti stabil secara ekonomi. Tidak harus berlebihan, tidak harus kaya. Tapi kalau siklusnya itu pagi, siang, dan sore itu asap dapurnya lancar, insya Allah pasti anak-anaknya di dalam keluarga itu bagus. Dan biasanya ibu kalau di dalam rumah itu terjaga dengan baik, pikiran yang aneh-aneh tidak akan muncul, ya kan?
Itu satu. Lalu yang kedua, itu pasti punya berpikir dengan jernih, baik, kemudian pasti juga pendidikannya akan membaik di situ, ya kan? Pendidikan banyak di situ, bisa pendidikan secara intelektualnya, pendidikan kerohaniannya juga bagus, insya Allah pasti bagus. Dan yang terakhir syarat ketahanan keluarga itu adalah dia memiliki lingkungan sosial dan memberi kontribusi melahirkan lingkungan sosial yang bagus. Dan insya Allah kalau semuanya 3 unsur itu, ibu-ibu sekalian, maka pasti endingnya adalah bahagia. Nah, itu. Bahagia itu harus kita ciptakan. Tidak bisa bahagia itu dibeli. Kalau bahagia itu dibeli, insya Allah orang kaya duluan bahagia, karena dia punya duit, ya kan? Tapi bahagia nggak bisa dibeli, karena itu kita yang bangun kebahagiaan itu. Nah, caranya bagaimana? Pemerintah membuat fasilitasi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, fungsi pemerintahan itu sederhana sebetulnya. Pertama, pemerintah harus membuat atau memberdayakan masyarakat. Supaya apa? Lahir kemandirian. Itu kenapa pemerintah punya tugas memberdayakan masyarakat. Bukan sebaliknya, memperdayai. Itu beda. Memberdayakan dengan memperdayai. Kalau memperdayai itu berarti ya membunguli ngarannya, ya itu. Jadi memberdayakan supaya rakyat mandiri, tidak lagi terlalu tergantung pada semua urusannya, kepentingannya itu diurusi oleh negara, kan begitu. Lalu tugas pemerintahan yang kedua adalah membuat yang namanya pembangunan supaya lahir kesejahteraan. Tanpa pembangunan, ibu, nggak ada kesejahteraan, itu nonsen. Maka itu tugasnya pemerintahan. Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif, termasuk saya ini, ya kan? Jadi kalau ada anggota dewan memperdayai rakyatnya, itu jangan dipilih. Ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah tugasnya pemerintahan itu, ibu, membuat aturan supaya tertib. Karena kalau tidak ada aturan yang berlaku, nanti hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang, siapa yang punya duit itu yang berkuasa, ya kan? Maka itu fungsi pemerintahan yang ketiga adalah membuat aturan. Dan yang keempat adalah tugas pemerintahan itu adalah memberikan pengayoman, melindungi, ya. Maka itu semua negara pasti ada namanya tentara, pasti ada namanya polisi. Supaya apa? Itulah yang bertugas memberikan rasa aman. Karena ya kita sebagai manusia, jangankan manusia, ibu, hewan aja perlu rasa aman, ya kan? Nah, jadi 4 fungsi ini. Nah, hari ini kita ambil yang satu tadi, pemberdayaan, supaya masyarakat tadi mandiri dengan cara tadi bagaimana pemerintah membuat program untuk mendidik, mengajarkan, mendorong untuk lahirnya ekonomi itu. Nah, kalau masyarakat kita sudah secara ekonomi bagus di keluarga itu, insya Allah yang namanya
berpartisipasi dalam lingkungan sekitar kita itu pasti terwujud. Karena yang kita sebagai manusia yang hidup, Ibu, tentu ingin diakui di dalam lingkungan sosial kita. Ya kan? Misalnya ada kegiatan gotong royong untuk membangun masjid atau gereja misalnya. Bagaimana mungkin kita mau membantu ikut berpartisipasi kalau di dapur kita belum beres? Nggak mungkin, Ibu. Ya kan? Kalau sudah di rumah sudah bagus, kemudian sudah bisa nabung sedikit, insya Allah begitu ada kepentingan bersama di lingkungan sholat, pasti terketuk hati kita untuk nyumbang. Karena kenapa? Itu kodratnya kita sebagai manusia untuk minta pengakuan sosial namanya. Ya kan? Nah, kalau semua keluarga begitu, insya Allah gang-gang kita itu nggak perlu lagi dibantu pemerintah, swadaya namanya. Tapi bagaimana mungkin bisa berswadaya kalau di dapurnya belum beres, ekonomi kita belum beres. Maka itu pemerintah harus mendorong itu. Mendorong itu lahirnya ekonomi keluarga. Nah, hari ini insya Allah kita akan bimbing ibu-ibu untuk lahir bisa nanti paling tidak menjadi usaha kecil, mikro dan menengah. Tetapi itu harus selalu berkembang. Jangan ibu maunya mikro terus naik gitu ya. Karena kenapa? Yang lain lagi. Nah, sekarang Ibu, pemerintah memberi fasilitas banyak sekarang. Jadi kadang-kadang kan sudah dilatih, ini kayak apa kena ini, ya kan, memulainya kan. Yang penting nanti Ibu selesai dilatih ini, dikembangkan, kemudian kalau memang Ibu concern untuk mau memulai itu, harus mendaftar dulu ke beliau ini. Supaya apa? Kalau Ibu sudah ada surat izin sebagai UMKM, begitu, usaha kecil, maka Ibu kalau mau mendapatkan bantuan modal kerja itu ada sekarang. Bahkan bank-bank pemerintah itu sekarang malah nawar-nawari. Karena masih banyak alokasi anggaran skema pembiayaan itu yang belum diterrealisasi. Jadi kalau usaha kecil itu modal kerja 1 sampai 10 juta tidak perlu ada agunannya. Tidak perlu ada jaminan. Bahkan sampai 50 juta. Ya. Cukup Ibu ada tempat ada usahanya, terdaftar, ada rekomendasi dari RT-nya, dari camatnya bahwa betul si Fulan ini punya usaha bertempat tinggal di sini. Tidak harus ada tokonya. Kalau dia misalnya dia pedagang keliling begitu, yang penting ada stok barangnya. Di rumah diperiksa nanti oleh pihak bank, itu bisa di ini. Cuma saya ingatkan Ibu, kalau mau ambil kredit usaha, kalau memang modal usahanya hanya perlunya 2 juta, jangan ambil 10 juta. Ya kan, kadang-kadang begitu. Ya kan, modal usahanya sebetulnya dari diperlukan itu sebetulnya memang cuma 2 juta, tapi diambil 8, 10, selebihnya beli TV, beli handphone. Ya nggak akan, pasti susah untuk itu, karena memang putarannya yang itu. Jadi ini hati-hati, jangan sampai. Itulah yang selama ini banyak orang terjerat dengan lewat pinjol, pinjaman online, masuknya musuh muda, tapi kita berikutnya kita bisa terjerat. Nah, maka itu sekarang kan kita dikejar-kejar seolah-olah mudah betul dapat duit gitu ya. Tapi kalau sudah kita masuk, udah itu hati-hati Ibu. Jadi ini penting. Nah, ibu-ibu sekalian, apalagi
Sekarang sebentar lagi ibu kota negara pindah. Kalau menurut presiden kita, tahun depan peringatan 17 Agustus 2024 itu secara kenegaraan akan digelar di Sepaku tahun depan. Itu artinya bahwa memang betul-betul IKN ini akan pindah ke sini. Kan selama ini masih banyak tuh yang meragukan pindah apa enggak gitu. Insya Allah pindah ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau nanti pindah itu pasti memiliki daya magnet. Makanya banyak para ahli kependudukan kita menyebut bahwa Kalimantan Timur nanti itu penduduknya langsung lompat, melonjak. Sekarang kan kita 3,8 juta sekaltim, 10 kabupaten kota. Diperkirakan sampai 2045 yang akan datang, penduduk Kaltim itu langsung naik menjadi 15 juta. Pertanyaannya, kita ini pada tahun itu nanti ada di mana? Masihkah kita di Balikpapan? Jangan-jangan sudah kita tergusur. Nah gitu. Karena yang datang ini pasti orang yang sudah siap berkompetisi, siap bertarung. Ya kan? Maka itu kami bersama pemerintah provinsi, bersama DPR, 2 tahun terakhir ini kita berpikir keras bagaimana caranya supaya warga masyarakat kita, khususnya ibu-ibu kita bekali supaya nanti tidak mengalami kesulitan. Karena pasti banyak manusia, pasti ada peluang baru Ibu. Banyak ruang. Karena manusia yang datang pasti punya perlu yang namanya makan, minum, segala macam itulah, transportasi. Nah, tapi jangan sampai justru mereka yang datang, mereka yang nikmati kedatangan itu, kita yang tergusur karena kita memiliki kemampuan yang tidak ada. Maka itu sekarang kita benahi, termasuk jalur-jalur pendidikan kita. Coba Ibu tadi masuk sini kan, semua kita perbaharui sekaltim, SMK kita benahi habis. Saya kebetulan menongkrongi ini Ibu. 3 tahun terakhir ini saya tongkrongi benar supaya ada percepatan perbaikan dunia pendidikan. Kita khususnya SMK. Khususnya SMK. Kenapa? Karena menurut pandangan saya dan pandangan kita semualah bahwa untuk menyiapkan generasi muda Kalimantan Timur ke depan itu tidak ada lain melalui jalur pendidikan kita. Maka itu kita benahi. Coba lihat SMK 4 hari ini, semua diperbarui alat-alatnya. Maka itu Ibu, sekali lagi saya tekankan dan di mana-mana saya tekankan, pastikan anak dan cucu kita bersekolah dengan baik. Tidak boleh ada satupun anak-anak kita atau ada warga kita putus sekolah hanya gara-gara tidak mampu secara ekonomi. Silahkan lapor ke saya nanti kalau ada Ibu temu begitu. Kalau kayak saya ini sudah kepala 5 Ibu, sudahlah, otaknya sudah mentok. Ibarat komputer Pentium tidak bisa lagi dinaikkan Pentiumnya gitu. Tapi yang kita pastikan itu anak-anak kita, cucu-cucu kita itu. Karena 20, 15, 20, 25 tahun yang akan datang, dialah yang bertempur dengan kehidupan nyata ini. Kalau kita ini tinggal nunggu giliran aja kapan dipanggil. Nah gitu. Cuma saya senang ibu-ibu masih mau produktif, itu hebatnya, ya kan? Dan kita ini Pak, perempuan itu diberi
keunggulan oleh Tuhan dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan itu, Ibu, dia bisa menyelesaikan pekerjaan lebih dari satu dalam tempo yang sama. Laki-laki nggak mungkin, Ibu. Coba Ibu suruh laki pian ngerjain lebih dari satu dengan jam yang sama. Kalau ndak ngomel, Ibu kembali komplain kepada saya. Kalau Ibu kan bisa sambil masak, sambil ngurusi cucu, sambil ini, ya kan? Ah, itu. Apalagi dengan ada begini, anak-anak rewel sudah bisa diatasi gitu ya. Tapi jangan dibiasakan, Bu. Kerewelan anak-anak kita itu jangan dianggap sesuatu beban. Karena bisa saja rewel di masa kecilnya justru itu yang menjadi keunggulan yang akan datang. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Kita redam anak-anak kita supaya nggak rewel. Ya, yang penting dibimbing. Nah, ibu-ibu sekalian, kembali ke persoalan ini. Maka ini nanti Ibu dilatih. Saya sih berharap Ibu semua keluar dari pelatihan ini, pembimbingan ini, Ibu bisa produktif. Bahkan kalau perlu nanti, kalau mungkin di awal belum bisa langsung sendiri, mungkin bisa kerjasama dan lain sebagainya. Makanya ada namanya kelompok usaha bersama segala macam itu. Peluang ke depan banyak, Ibu, apalagi di Balikpapan. Hari ini sebelum ada IKN saja Balikpapan sudah padatnya seperti itu, apalagi dengan kondisi sekarang. Saya kira itu, Ibu, yang ingin saya sampaikan sebagai motivasi bahwa sesungguhnya sepanjang kita punya tekad, punya niat yang tulus, tidak ada kata batas usia. Ya gitu ya. Jangan pernah Ibu, sudahlah aku nikmati aja. Ini sudah tua gitu dan lain sebagainya. Yang penting Ibu bisa berkarya, bisa termotivasi untuk bagaimana menumbuhkan semangat pada diri kita untuk berwirausaha. Wirausaha itu tidak mengenal umur, ya. Yang penting ada kemauan. Dan saya kira ibu-ibu semua datang ke sini, mau ke sini, pasti punya keinginan kuat untuk berbuat, untuk berkarya, untuk bagaimana berusaha sekuat tenaga. Maka itu, dasar itu jadikan sebagai pondasi untuk memotivasi diri. Kami, tentu saya sebagai wakilnya Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari jalan keluar untuk supaya bisa kita bimbing terus teman-teman dari Dinas Perindak KOP dan UMKM, baik provinsi maupun Balikpapan. Itulah yang kita upayakan supaya bagaimana membuat program-program yang bisa memberdayakan, membuat masyarakat memiliki kemampuan, keunggulan dan lain sebagainya sehingga bisa hidup mandiri. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini selama 3 hari paling tidak Ibu bisa kembangkan. Nah, saya berharap sebulan atau 2 bulan ke depan mudah-mudahan ada umur panjang kita ketemu, tiba-tiba Pak Rusman, ini loh produk saya, kan gitu, ya kan? Ini loh produk saya. Nah, nanti kita coba bantu lagi, karena ini kan banyak versi pelatihannya, termasuk nanti dibantu untuk bagaimana mempromosikan, memasarkan produk yang ada secara digital misalnya. Wah, itu ini karena sekarang kan semuanya serba digital, Ibu, ya kan? Tidak lagi kayak zaman saya dulu, kalau mau beli nasi goreng ya ke warung nasi goreng. Kalau hari ini kan enggak, Bu. Ibu mau beli nasi goreng dah harus ke warungnya. Cukup cari-cari di sini di GoFood, beli nasi goreng. Ternyata yang buat nasi goreng itu tetangga kita. Ya kan? Maka itu teori pasar hari ini berubah.
Kalau di sekolah dulu kita diajari pasar itu adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen. Hari ini tidak harus konsumen itu ketemu dengan produsennya. Yalah ketemu yang tukang ngantarnya itu, dosennya. Jadi sekarang pasar itu terdiri dari 3 unsur: produsen, konsumen, dan pengantar. Hari ini 3 unsurnya gitu. Kalau dulu kan enggak, Bu. Maka itu banyak hari ini pasar-pasar tradisional nyaris lumpuh. Karena tadi itu sayur aja hari ini ibu enggak perlu ke pasar. Online bisa. Ibu mau beli ikan hari ini, ibu tinggal buka aplikasinya ikan layang misalnya, tongkol misalnya, itu bisa hari ini. Sambil ibu nyuci, wah ngapain ke pasar itu, pesan diantarin hari ini. Begitu dimanjakannya kita hari ini dengan teknologi, ya. Jadi pelatihan semacam ini tidak berhenti sampai di sini, tetap juga nanti kita kembangkan ke yang lain. Maka itu ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, doakan mudah-mudahan program seperti ini berlanjut terus, apalagi di bawah bimbingan beliau. Beliau inilah yang mengkoordinasikan semua, saya hanya mensupport. Kalau beliau, Pak, ini kita mau bikin ini, siap, pokoknya kita salurkan anggarannya, yang laksanakan beliau. Nah kan gitu, itu yang namanya kolaborasi kan begitu. Nah begitu ini nanti ibu selesai, saya tinggal ketemu Ibu Hesti misalnya. Dia sudah, Pak Rusman, ini produk saya. Nah saya kan juga mungkin bisa juga mengendoskan namanya dia. Nah di IG saya tampilkan produk ibu, bantu promosikan begitu. Salah gratis ibu. Ya kan gitu. Ya followernya lumayan di IG saya. Jadi nanti kalau ibu berlomba saja buat produknya begitu, apalagi kalau sudah punya nama khas misalnya apa gitu kan, wah itu luar biasa. Insya Allah pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Saya kira itu. Makasih sekali lagi. Kehadiran saya hari ini semata-mata hanya memberi motivasi kepada ibu-ibu bahwa hari ini bukan lagi persoalan usia, tapi hari ini mau atau tidak berbuat, itu saja. Ya kan, bukan soal usia. Hari ini biar dia muda, tapi kalau dia guring, pengoleran, bilang orang kita, oh sudah selesai, nggak ada gunanya gitu loh. Tapi tua tapi produktif, itu yang kita cari hari ini. Jadi bukan persoalan umur hari ini, tapi mau atau tidak mau berbuat, itu aja kuncinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusman atas sambutan dan sarannya yang disampaikan. Semoga UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, terus tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Untuk selanjutnya, baik Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Bapak Rusman. Bapak Ibu dimohon maju ke depan. Ibu mau ikut foto bersama Bapak? UMKM. Hari ini dan 2 hari ke depan kita akan bertemu di SMK Negeri Balikpapan. Ini adalah ruangan SD kami. Saya narasumber atau instruktur atas nama Rudi Indrawan, keseharian guru tata boga di SMK Negeri Balikpapan, dengan Ibu Almari selaku guru tata boga SMK Negeri Balikpapan. Bapak Ibu nanti selama kegiatan nanti akan dibantu oleh 4 siswa dan siswi kami. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan nanti bisa bertanya dengan beliau. Udah terima resepnya semuanya?
Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa benar yang dikatakan Pak Ruslan yang tadi bahwa SMK dalam tahun-tahun 2023 ini memang disupport oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan alat-alat kami yang diperbarui, ya seperti oven, kemudian meja kerjanya dibuat standar industri. Kalau yang di ruang pengolahan tadi, kompornya, kemudian alat-alatnya itu sudah berstandar industri, dan itu semua bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Baik Bapak Ibu, sudah terima kasih semua. Baik, kita mulai. Baik, untuk yang pertama kita akan praktekkan adalah roll cake batik. Di depan Ibu itu ini Ibu lihat di situ ada resep. Yang pertama ada bahan batik, ya. Yang pertama ada 1 butir telur, gula pasir, tepung terigu, SP, pewarna makanan. Ada belum sebentar? Jadi nanti yang pertama ibu dan bapak bikin adalah adonan bahan batik, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan loyang bapak ibu itu akan ditaruh logo batik ini, ya. Jadi nanti adonan batik itu nanti ibu akan mewarnai di sini, ya. Baru di oven selama 1 menit. Jadi tidak boleh terlalu kering. Kalau dia terlalu kering, nanti dia tidak akan menyatu dengan adonan selanjutnya, ya. Jadi nanti yang pertama dibuat itu adalah bahan batiknya dulu. Setelah itu nanti ini bahan batik ini ditaruh di loyang, baru dialasin kertas minyak, baru diolesin mentega, baru nanti yang bahan batik tadi itu akan melukis di sini, melukis dengan warna, nanti dibantu sama adik-adiknya akan melukis di batiknya sini. Di oven dulu 1 menit, di oven 1 menit, keluarkan sambil ibu-ibu ngaduk yang di bahan spongnya. Yang pertama ada telur, gula, ya, kemudian SP diaduk dulu, menteganya dicairkan, baru masukkan tepung segitiga biru, ya. Jadi tepung, gula, SP dikocok dulu, ya, sama seperti ibu-ibu bikin dulu, ya. Kemudian mentega dicairkan. Ketika memasukkan mentega ke dalam adonan strok, usahakan jangan terlalu panas, usahakan dingin dulu, ya Bu, ya. Kemudian setelah tadi 1 menit tadi keluar si adonan batik, tuangkanlah si adonan bahan strok tadi, ya, baru di oven. Setelah di oven matang, di oven selama suhu 180 derajat selama 25 menit. Nah, di sini mungkin bertanya, Pak, enak di sekolah ovennya tinggal pakai waktu, suhu diatur, kita tinggal kesana sini lah. Kita di rumah kompornya kompor nangkring, ya. Saya jelaskan, memang antara nanti ibu di rumah dengan di sekolah mungkin berbeda, yang karena yang pertama dari suhu, ya, dari suhu mungkin oven yang ada kami di sini, ya, mungkin berbeda. Gak usah jauh-jauh, di antara ketiga oven ini pun juga kadang suhunya beda-beda, Bu, ya. Jadi suhunya itu beda-beda, ya. Kalau di rumah nanti tinggal menyesuaikan saja dengan, kalau misalkan hanya ada oven nangkring, ya, kalau biasanya dibilang, ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja oven nangkringannya itu yang empok itu. Tapi kalau misalkan
baik. Setelah selesai, nanti dibuka, dikeluarkan dari dibalik ya. Kemudian nanti di situ akan terbentuk batiknya, ya. Kemudian nanti diberi isian selai stroberi yang sudah disiapkan. Kemudian nanti digulung, ya. Proses penggulungannya itu harus padat. Jadi dia, mungkin ibu-ibu ada yang tahu ya. Jadi setelah gulung itu biasanya harus dipadatkan, ya, harus didorong-dorong sedikit. Supaya apa? Supaya ketika dipotong dia tidak ceper, ya. Karena kalau misalkan yang namanya gulung-gulung, dia biasanya bentuknya bulat. Kalau yang rollanya bagus. Kalau dia bentukannya ceper, ya agak seperti begini, ya jadi sih jadi, cuma berarti kurang tarik, kurang dipadatin. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan untuk yang praktek pertama, Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita berdoa dulu ya sebelum memulai praktek pada hari ini. Semoga dari siang hingga menjelang sore nanti mudah-mudahan bisa selesai dengan tepat waktu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, ibu-ibu kalau tasnya mau ditaruh meja, monggo silakan ya. Jadi nggak mengganggu. Jadi yang di ini hanya meja kerja.
hijau, dan warna merah. Jangan salah ya, ibu-ibu, yang dibagi adonan batik yang stoknya tetap warna kuning.
Baik, saya jelaskan dulu untuk yang resep yang kedua, yaitu adalah fruit tablet, ya, atau pai buah. Ya, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, di situ ada bahan kulit atau kalau di dunia boga namanya adalah sugar dough. Ya, yang terdiri dari butter, icing sugar itu gula halus, kemudian telur, tepung. Itu dulu yang ibu buat, bahan sugar dough-nya dulu yang dibuat. Ya, nanti setelah jadi bahan sugar dough, dimasukkan ke dalam kulkas dulu, didiamkan 10-15 menit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lemak butternya tidak mencair dan adonannya tidak terlalu lembek. Itu yang pertama, tujuan disimpan ke dalam kulkas atau chiller. Kemudian untuk bahan pastry cream itu flat. Ya, yang pertama ada fresh milk, maizena, custard powder, telur, gula pasir, telur. Itu sama seperti ibu bikin flan. Ya, jadi pertama fresh milk dengan gula pasir dulu diaduk sampai dia diaduk dulu ya, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena susu itu bisa pecah. Ya, sama seperti santan. Ya, kalau ibu bikin panaskan susu, ibu biarkan, susu itu akan pecah. Ya, sama seperti santan. Kemudian di situ ada coklat dark. Untuk topping buahnya ada sedikit perubahan karena buah kiwi kami tidak ketemu. Jadi buahnya itu ada buah peach, strawberry, lengkeng, sama anggur hijau. Ya, jadi nanti yang setelah ibu buat sugar dough jadi, ibu akan mencetak di cetakan pai. Ya, cetakan painya usahakan dikasih mentega dulu biar karena baru. Kemudian dicetak di situ kulit painya, baru di oven sampai matang kulit painya. Setelah itu dikeluarkan. Jadi sambil menunggu kulit pai di oven, ibu-ibu silakan bikin pastry creamnya atau flannya. Kemudian setelah si kulit tadi matang, ya, setelah kulit itu matang, baru diolesi coklat dark yang dilelehkan. Ya, jadi dasarnya itu dikasih coklat dark dulu yang dilelehkan, kemudian dikasih pastry cream, kemudian baru dihias dengan buah. Untuk toppingannya itu biasa ada yang memakai agar-agar, ya. Tetapi kita di sini pakai aprikot. Jadi aprikot itu dimasak dengan misalkan 100 gram aprikot, berarti airnya juga 100 gram. Itu untuk menghilangkan atasnya buahnya. Ya. Jadi sambil menunggu adonan sponge cake-nya jadi, silakan ibu-ibu bisa membikin adonan sugar dough dulu. Nanti kalau adonan sponge cake-nya sudah jadi, hangat-hangat harus digulung ya Bu. Kalau tidak digulung dia akan patah. Ya, jadi kita masih coba nih. Silakan ibu-ibu bikin sugar dough dulu. Kalau sudah jadi sugar dough, ketika adonan roll cake sudah jadi, ketika hangat-hangat kuku dia harus digulung, jangan sampai dingin. Kalau dingin digulung dia akan patah. Ya, tunggu agak dingin dulu Bu, agak dinginnya sedikit, hangat-hangat kuku harus digulung. Ya, dari selesai, baru digulung. Jangan sampai dingin banget. Kalau dingin banget, dia ketika digulung dia akan patah. Ya. Ya, silakan bikin adonan sugar dough dulu. Jadi silakan masukkan kulkas, baru kita fokus di roll cake-nya. Informasi ibu itu yang ibu campur itu adalah perpaduan antara butter dengan mentega. Kalau ibu mau ganti mentega boleh, ya. Kalau misalkan mau buat yang
ih mahal banget butter di pasaran misalkan. Kalau mau diganti mentega boleh ya. Yang ibu masukkan itu butter dengan mentega dicampur. Jadi perbandingannya 200 gram butter, 200 gram mentega. Tapi kalau mau dijadikan mentega semua boleh. Bikin sudadonya bukan sampai baku ya, jadi mocoknya itu sampai tercampur aja, baru masukkan telur dan tepungnya. Jadi nggak nunggu sampai hilang, tapi sudah tercampur, baru masukkan telur, ditarik tepung.
ibu-ibu ini hasil yang pertama ya. Jadi kita kemarin itu sudah mencoba sebenarnya kemarin jadi ya. Mungkin nanti di rumah bisa yang lain tahu caranya Bu ya. Jadi mungkin nah itu ada baliknya Bu. Baik ibu-ibu, evaluasinya ya. Jadi yang pertama kalau yang mungkin batinnya terang mungkin nanti masih bisa kasih penjelasan ya, yang batinnya masih ada yang terang tadi ya. Jadi mungkin cara ngulirnya pada saat menghias ya Bu. Jadi cara mengulirnya pada saat menghias itu dia harus penuh, bukan kayak tipis-tipis seperti biasa ya. Kalau kemarin kami pas uji coba itu ya kita agak dipadetin, jadi agak banyak, jadi tidak hanya seret, tapi dia harus penuh juga, meskipun dia tidak terlalu tebal, tapi dia tuh penuh ya. Kemudian kalau misalkan ibu mau kukus bisa ya, hasil kukus lebih bagus Bu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu kering, karena dia semi lengkap. Warnanya lebih bagus kalau dia posisinya dikukus ya. Itu saja, mungkin hasilnya bisa taruh di depan. Hasil pertama bisa taruh di depan. Kita fokus untuk yang resep yang pie. Susu sama gulanya dipanaskan dulu. Susu sama gula dipanaskan sambil diaduk ya Bu. Apinya jangan terlalu besar. Kalau besar takutnya susunya pecah, sama seperti santan. Kemudian nanti kalau sudah, masukkan telurnya, masukkan pusat powder dan maizenanya. Yang masukkan telur.
menipiskan adonan di cetakannya, yang paling bagus kelompok ini. Ya, kenapa? Jadi di bawahnya ini tetap ada lekukan, jadi tidak mengembang ke atas. Ya, ya kayak gitu. Jadi tidak mengembang seperti di atas. Jadi nanti kalau dia terlalu mengembang segini, nanti isinya malah sedikit. Ya, jadi dia yang di bawah itu agak tipis, tidak terlalu, karena dia kan dijudut-judut supaya dia tidak terlalu mengembang. Nah, tapi kalau dia seperti ini kan dia tidak terlalu cukup ke bawahnya. Baik, kalau sudah, nanti kita akan bagikan coklat. Coklat itu ibu lelehkan dengan cara dipin, ya, dengan cara teknik dari air dimasak di panci, kemudian atasnya dikasih bowl sampai meleleh, baru nanti coklatnya nanti taruh di sini dulu, ya, coklatnya taruh di sini, dibiarkan dulu sebentar. Nanti kalau sudah ada agak panas, baru dikasih tes sedikit, baru silakan dihias dengan buahnya, ya. Buahnya sudah diberikan peach, lengkeng, stroberi, dan anggur. Oh ya, satu lagi, ada yang sudah dibagi, itu namanya aprikot. Ya, aprikot itu nanti dimasak pakai air. Yang dibagikan itu 100 gram. Mana ya? Ada nggak sudah dibagi aprikot? Lain lagi itu bonus. Oh ini. Nah ini namanya aprikot. Ya, ibu biasanya itu pakai agar-agar, ya. Ini aprikot, jadi nanti cara masaknya ini 100 gram dimasak pakai air 100 gram, 100 ml dimasak sampai dia agak mencair, baru dioleskan di atasnya. Ada yang bagian dua? Aprikotnya itu di atas panci ya, jadi dimasak dulu sama air sampai dia tercampur dan hangat, bukan dicampur air biasa gitu. Jadi aprikot yang tadi saya bagikan itu dimasak ke dalam panci, dicampur sama air, diaduk sampai rata, baru diolesin di atasnya. Nanti kalau sudah selesai, baru bisa disimpan di dalam kulkas dulu ininya, painya. Bisa
Ada yang mas. Ya, mantap. Ini saya masukin. Jadi aku udah dipasangin lagi dari Silakan bisa ditaruh di kulkas dulu food carpetnya, karena food carpet ini biasanya disajikan dalam keadaan dingin. Kalau sudah, nanti kita akan beralih ke resep yang ketiga, yaitu pangsit goreng. Orang tepungnya begitu banget loh. Orang kan iya. Orang lain sendiri. tahu aja. Tetangga tahu aja tetangga nih. Jangan dengerin tetangga. Tetangga ini tetangga penyebutin dong. Baik ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekarang itu kan tak di industri, kalau di industri mau diberikan ya, kalau di Boga sekarang itu nggak perlu repot. Kalau mau bikin fla, ada yang namanya lap powder. Lap powder itu kayak bubuk tinggal dicampur susu jadinya fla. Lap powder itu biasanya kalau di industri, kalau dia pas bikin fla, tinggal beli lap powder, tinggal dimasak campur susu, jadi fla. Ya. Tapi kalau mau agak lebih murah ya bikin sendiri flanya. Kemudian kalau mau pakai aprikot, bisa pakai jelly. Ya, kalau misalnya ada jelly. Kalau mau lebih murahnya pakai agar-agar, tapi nanti hasilnya jadi yang seperti dikatakan ibu-ibu yang dapat tadi. Nah itu pakai agar-agar. Ya. Jadi kita yang kita bikinkan ini ada semi premium gitu. Gula merah kami siapkan. Kalau misalnya mau yang rasanya menurut kurang manis ya atau sensuran seperti ini, kami persilakan. Tapi resepnya tetap berlanjut di sini. Cuma kalau misalnya aku pengen gula merah ya tambahin gula merah, boleh silakan. Bapak Ibu, untuk bahannya, kalau kulitnya sudah jadi ya Bu ya. Jadi tinggal campur semua bahan, isi dalam wadah dan atur tata. Siapkan kulit pangsit, isi dengan kira-kira 1 sendok teh adalah isi. Nanti bentuknya kami contoh satu, jadi bentuknya itu kayak perahu. Ya, bentuknya itu dilipat ke dalam. Ya. Kemudian nanti itu dikukus dulu Ibu. Kenapa dikukus? Mengantisipasi adonan isinya kurang matang, karena seperti yang kita ketahui bahwa ayam itu harus matang ya Bu ya, jadi nggak boleh setengah matang. Jadi wangi yang nggak boleh dimakan setengah matang itu ayam. Jadi berbeda dengan daging. Kalau daging itu makan
daging sirloin, misalkan medium, rare, it's okay ya. Tetapi kalau ayam itu diusahakan matang. Jadi kalau misalkan mau dibuat di frozen pun udah lebih aman dan lebih awet kalau sudah dikukus. Jadi nanti setelah diisi, dikukus dulu sebentar, dikeluarkan, baru nanti digoreng. Yang itu kami siapkan blender ya, di depan ada dua, nanti bisa bergantian untuk blendernya. Jadi kalau mereka perlu blender, kami siapkan di depan blender. Kalau kukus di sisi sebelah kiri ya, kalau mau kukus ibu kalau sudah selesai silakan ke sisi sebelah kiri. Boleh langsung digoreng. Tapi kalau ibu mau di frozennya ya boleh. Ya kalau misalkan untuk gorengnya nanti cemilan matang atau cemilan minggu depan boleh. Karena peralatannya sudah matang. Ya. Dan gorengnya juga tidak perlu khawatir ayamnya masih mentah karena sudah dikukus. Ibu sambelnya dikumpulin aja, kami nanti ada
tempat kecilnya kami sudah siapkan. Ditaruh dulu di tempatnya masing-masing, nanti dikumpulkan di tengah, nanti kami packagingkan. Ya, nanti tempat satunya belum diberikan juga. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kakak-kakak Bapak, kita pengen ucapin terima kasih banyak nih buat mentor-mentor kita yang luar biasa, Mas Rudi dan teman-temannya. Hari ini pelatihan tentang pengembangan kewirausahaan pada lapangan sangat luar biasa. Dari yang tahu jadi tahu, dari yang mentor jadi campur ya. Ada yang awalnya jadi semangat ya. Jadi kita akan dulu terima kasih.